Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Kiki di channel Tempat Cerita. Kali ini gua kedatangan kawan lama nih, udah lama gua nggak ketemu. Sekarang ketemu lagi nih. Yeah. Gokil. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik banget bang. Kita ketemu tahun berapa dah? 2018 kita terakhir ketemu. 2018 ya? Yoi, sekarang 2022. Gila. Lama Banget. Berapa tahun tuh ya? Hampir 4 tahun. 4 tahun ya kita nggak Hampir 4 ketemu tahun. ya? Nah, mungkin teman-teman di channel gua kan belum tahu nih lu siapa, Yoi. pacaran siapa? Ya. Enggak dong. Boleh diperkenalkan nggak namanya siapa? Oke, nama gua Abdal. Nama panggilan aja, nama panggilan gua Abdal. Terus udah gitu loh. Panggilnya Abdal. Iya. Ya, teman-teman lu juga manggil apa? Temen gue ada manggil gue Dul, ada yang manggil gue apa lagi ya, sayang. Iya, cowok ya? Cowok. Aduh, Oke. aduh, sakit. Namanya Abdal guys. Ya, gua ini teman lama gue juga sih. Waktu itu kita ketemu di mana ya, Dal ya? Terakhir itu kita ketemu. Pertama ketemu kita di SMA 97. Oh, di SMA di Jakarta Selatan ya? Iya. Itu kalau nggak salah gue ngadain event ya? Satu event ngeband gitu kan. Terus juga lu ngajak teman-teman gue. Akhirnya gue ikut. Iya benar. Lu ke tongkrongan. Iya benar. Gue permit ke tongkrongan ya, submit visit ya. Jadi dulu gue kenal Abdal ini, gue dulu kerjanya di IO ya. Gue dari IO itu ngadain event audisi seni lah ya. Iya. Musik lah, musik ya. Ini gue jadilah gue berteman sama Abdal sampai sekarang. Dan ketemunya lucu ya kemarin, Dal. Iya, gue di jalan. Iya, boleh ceritain nggak, Dal? Jadi gue di jalan kan, ini gila nih. Jadi gue di jalan, terus lagi asik-asik naik motor, tiba-tiba ada yang naik Vespa nih, dengan ciri khas lu gitu, pakai jaket. Iya. Dengan Vespa yang ngebul banget. Siapa? Hei, Bang Bek! Gue suruh stop gue nongkrong. Iya benar. Ketemu lagi akhirnya. Itu pertama kali kita ketemu lagi ya, Dal? Pertama kali di jalan, gitu juga nggak nyangka sih ketemu sama Abdal. Ya udah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Benar, kita ngobrol-ngobrol. Sibuk lu apa sih sekarang, Dal? Sibuk gue sekarang ya kuliah semester akhir, terus gue juga sekarang ngajar. Terus juga gue sekarang ngeband juga, masih main teater juga. Gitu, oke. Sebelum lebih lanjut ke cerita berikutnya, gue pengen tahu itu lu sekarang kuliah dah? Kuliah. Terakhir pertama ketemu lu kan masih baju SMA nih. Yoi, benar. Iya kan? Sekarang udah mau lulus, guys. Skripsian, sob. Udah mau skripsi, cepet banget. Cepet banget. Nah, yang gue denger nih ya, fun fact-nya itu lu sekarang main teater nih, yang tadi lu bilang. Iya. Kok bisa terjun di dunia teater gimana sih, Dal? Jadi kalau terjun di dunia teater ya karena kan emang gua kan ngambil jurusan sastra Indonesia kan. Oke. Nah, di dalam sastra Indonesia juga kan kita belajar ada ya puisi, novel, terus juga kita juga belajar seni drama. Oke. Nah, di situ gua akhirnya ya mau nggak mau juga emang pas banget ada tugas di situ. Ya sekalian aja gue juga terjun aja sekalian daripada buat tugas doang kan gitu. Emang lu awalnya emang seninya ya? Iya kali ya. Emang gue sih emang seninya gokil juga sih. Gue walaupun gue nggak ketemu, gue selalu masih ngikutin lu nih, Dal, di Instagram. Ya kan, lu tuh actingnya anjing gitu. Gokil, actingnya gokil sumpah. Itu kan diajarin sama lu, Bang? Enggak dong. Enggak dong. Lu kan acting banget ya. Gue nggak ngajarin. Ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, thank you. Silakan. Nah, nih, Dal. Makan kali ya? Ada makanan. Nah, sekarang kan biasanya gue syuting di studio gue nih. Karena berhubung nggak bisa, akhirnya gue coba nih nyari tempat yang saik di mana. Asik. Ada di daerah Lenteng. Ini Lenteng ya? Daerah Lenteng Agung, namanya itu Cafe Mr. Basecamp. Dia ada di Instagramnya buat teman-teman nanti bila dilihat Instagramnya bisa langsung follow. cari. Nongkrong di sini, saik men. Ini ada minuman. Kita cobain dulu kali ya. Cobain dulu. Ngopi dulu nih. Cobain dulu. Oke, asik banget kayak mantap. rasanya nih.
Gue mau kentang dulu Bang nih. Makan, silakan makan. Enak banget nih kayaknya nih. Gue 5 tahun sekali baru gini. Iya, enggak dong. Gua aus ini. Mantap. Jadi ngobrol lebih asik ya, Dal. Asik, enak sambil ngobrol. Sambil ngobrol sambil ngemil-ngemil, ngopi-ngopi. Oke. Kita lanjut nerusin yang tadi, Dal. Di teater nih. Ya kan. Setahu gua kan emang lu musiknya lu agak lebih ke musik nih, Dal. Pertama kali gua ketemu. Dan sekarang lu terjun ke dunia teater. Iya. Nah, peran-peran apa yang udah lu mainin sampai saat ini? Perannya ya berapa kali gue main peran ya? 2-3 kali. Gue belum sering-sering banget sih di teater. Oke. 2-3 kali, 3-3 antagonis. Antagonis itu yang jahat ya? Jahat. Emang jahat banget sih bocah. Gue gak pernah tuh kayak gue dapet peran yang ganteng, keren, terus baik gitu gak pernah. Yang kayak protagonis enggak? Belum dapet? Gak pernah. Terus? Selalu antagonis. Oh, berarti lu meranin peran antagonis. Yup, bener banget. Lu ini apa namanya? Kayak lu banget apa gimana tuh sebenarnya? Sebenarnya sih bukan gua banget, maksudnya kayak ibaratnya kalau misalnya kita di dalam satu teater kan ya gua harus sebenarnya sama aja sih kayak mungkin kayak pemeran film segala macam gitu kan. Kita harus mendalami karakter itu. Apa yang dimau sama sutradaranya, ya itu harus gua ikutin gitu. Jadi ya waktu itu gue biasanya tuh, yang terakhir gue latihan teater tuh sampai 3 bulan. Latihan teater? 3 bulan gue harus mendalami karakter, gue harus latihan fisik. Karena kan di teater kan dia kan kadang harus lari-lari, kadang dia harus, karena live kan. Kadang dia juga, terus suara juga harus kenceng, nggak bisa suara pelan. Oh gitu. Gimana caranya misalkan gue tetap di suara gue yang tone-nya seperti ini, tapi harus kedengeran sampai semua audiens. Dan itu jaraknya nggak nentu? Nggak nentu dan jauh banget biasanya. Maksudnya harus semuanya kedengeran, kayak yang saya pojok kanan, pojok kiri, harus kedengeran setiap audiens lu dia harus denger lah ini. Harus denger. Berarti harus lantang ya ini? Harus lantang. Makanya tapi nggak bisa cempreng. Nggak bisa? Nggak bisa. Kecuali emang dapat perannya lu suaranya harus cempreng. Oh gitu. Iya. Permasalahannya gue yang terakhir sih kemarin suara gue harus berat, tapi gue harus keras. Itu kan rada agak susah ya. Agak susah. Lu asal 3 bulan tuh. Ngedalamin karakter itu. 3 bulan ngedalamin karakter sekaligus latihan juga. Dan ketika lu berarti lu pentas nanti? Pentas udah pentas. Udah kelar. Kemarin pas benar-benar H+1 tadi itu kan dibuka tiketing kan. Buat orang-orang udah pada beli. Ternyata tahu-tahu PPKM. Hari pertama. Iya, hari pertama PPKM terus kayak ya udah kita refund semua, akhirnya kita bikin pentas online. Oke, gitu. Semua online. Tetap ada ininya nggak? Apa? Kayak tiketnya? Enggak, akhirnya ya udah karena juga kita sadar bahwa kayaknya ini mendadak banget kan, karena harus langsung ganti alih dan nggak seproper itu buat kita bikin tiketing untuk mereka nonton online. Akhirnya ya udah kita gratisin aja. Oh, jadi gitu. Free pass. Oke. Nah, ini sebenarnya gue juga pengen, belum lama juga gue ngelihat acting lu yang di mana ya, kayak di dalam suatu gedung tuh. Yang lu pura-pura gila, apa benar-benar gila sih, Dal? Itu kayak orang gila ya? Itu sumpah tuh keren banget, yang lu sampai begini-gini. Itu asli keren sih, asli gue akuin lu keren. Kagak bang. Itu lu belajar acting di mana sih, Dal? Gue pengen tahu, Dal. Belajar acting ya mungkin sebenarnya gue dari SD ya. Dari SD kan gue pernah ikut satu PH gitu kan. Nah terus ya gue di situ belajar acting itu masih kelas 2 SD. Nah tapi ternyata nyokap itu kan kayak nggak akhirnya di tengah-tengah nggak setuju. Kayak berhenti lah. Tapi gue sebenarnya senang banget akan hal itu. Lu seneng di dunia entertain? Tadinya. Terus karena orang tua lu nggak support, dan berhenti, dan lu sekarang kembali lagi ke dunia itu. Ya walaupun siapa sih gua belum ada yang tahu. Iya, tapi lu keren. Bodoh amat, lu keren. Tapi kan lu yang ngajarin gua, Bang. Di pertemuan kita tuh gua langsung berguru sama lu gitu. Enggak, kalau gua cuma ngajarin, yaudah lu attitude aja yang penting. Dewasa sekali Anda, semakin tua. Penyesuaian.
Gitu udah. Soalnya udah lama banget kita nggak ketemu itu event ya waktu SMA ya. SMA. Dan akhirnya lu nggak jadi, gua nggak jadi bikin acara event di tempat lu karena mobilnya nggak cukup. Iya. Karena suatu problem yang nggak bisa. Iya, nggak gitu. cukup. Nggak cukup karena pakai Mobiltron kan. Jadi Mobiltronnya dari nggak cukup ke Gapura ya. Gapura. Mobilnya nggak masuk. Kayak gua hancurinnya Gapura sekarang. Jangan dong. Jangan dong. Ya. Terus sekarang lu kerja di bidang seni juga? Ngajar bahasa Indonesia, gua ngajar buat anak SMA kelas 3. Oh. Jadi buat gimana kan kalau misalkan kita SMA kan kalau mau kuliah kan ada SBMPTN, TBK. Oke. Kalau dulu namanya SBMPTN kan. Tryout lah segala macam Iya, ngajarin itu ya. gua ngajarin gitu buat masuk universitas negeri. Oke. Walaupun gua nggak negeri. Ya nggak apa-apa, penting kan lu kuliah dah. Masih banyak di luar sana yang nggak kuliah dah. Bener, harus bersyukur ya. Bersyukur, Bener, gitu. bener. Lu masih bisa kuliah. Berarti kuliah sambil ngedalamin peran teater lu itu? Sambil ngedalamin teater, sambil nulis juga. Sebenarnya sih gua dibilang Nyemil sama enak nih. teater juga senang, cuman gue lebih banyak nulis dibanding gue meranin sesuatu Berarti lu di balik layar. di balik layar. Ya gue ngerasain di balik layar, di depan layar juga. Kayak masih kemana-mana lah. Tapi lebih seringnya lebih komoditasnya? Nulis. Gue di mana-mana nulis emang. Waktu di Salihara juga gue nulis. Nah, cerita apa yang udah pernah lu tulis dah? Banyak Pak. Tentang apa gitu? Puisi. Wah banyak banget Bang, maksudnya. Kalau tentang apa ya, cuman ya gitu, setiap apa yang mungkin buat gue berkesan itu yang gue tulis. Misalkan kayak contoh, Mantap. Contohnya? kalau gue tuh pernah dengar dari satu kata penyair gitu namanya Joko Pinurbo. Oke. Joko Pinurbo tuh bilang, kita tuh sebagai penulis tuh nggak boleh nulis tuh nunggu ilham. Nunggu ilham tuh misalkan kayak nulis harus Ide. iya, nunggu ide tuh harus ke gunung apa itu nggak boleh. Jadi kayak ya kalau lu mau nulis aja. Coba buat suatu hal yang mungkin kalau kita ngeliat dari apa lalat, ya udah lu bikin tuh satu tulisan dari lalat. Tentang objeknya lalat. Objeknya lalat. Gitu. Berarti mengalir gitu aja kan, Dal, Mengalir tanpa gitu kita aja. harus refresh mencari suatu tempat yang kayak di gunung. Iya, benar banget. Ataupun di atas awan. Iya, cocok apa lagi? Oh, iya. Aladin. Bukan ya? Bukan. Kira Aladin udah. Iya, bener. Kayaknya Bima Sakti kalau Oh iya, jangan dong. Tapi, berarti lu inian, berarti lu penulis juga, berarti sutradara juga nggak ada? Kemarin baru bikin film, alhamdulillah udah jadi. Udah? Udah jadi. Wah boleh tuh, nanti gua tonton tuh Belum dah. gua post ya. Masuk di bioskop dah? Enggak lah, gila. Oh enggak, di YouTube Belum. berarti? Ada satu platform namanya Witfitsi, gue pengen Apply ke sana. Oh, kabarin gua dah kalau udah tayang. Pasti. Ntar gua tonton gua mah. Pasti. Soalnya acting lu, Enggak, gue nggak acting, gue saudara. cuman kan semua directan lu kan? Iya. Iya. Bangke di dan Lu satu aja udah. enggak, itu keren. Soalnya udah lama banget gua ketemu dia, tau-tau jadi Tapi lu kangen gak sih Bang sama gue sebenernya? banget. Anjing, gue juga kangen Bang sama lu. Oh, kemarin yang kemarin ketemu tuh lu, yang lu manggil gua, siapa ya? Abda, gua belum lama kan gua nge-DM lu kan Iya benar. untuk datang ke podcast gua. Benar. Dan rezekinya alhamdulillah kita ketemu di jalan, terus kita ngobrol. Udah kira. Jadi langsung Temu kangen situ kita. Temu kangen. Ngopi. gue pengen meluk lu sebenernya Bang. Emang maaf lu jalan. Enggak dong. Gua udah kill banget itu balik gawe. Udah muka udah hitam-hitam banget ya. Iya. Coba deh. Mata ngantuk banget itu. Kusut banget dah. Kusut banget. Nah, berbicara tentang teater, gue lebih ke teaternya sini dah. Berarti teater itu kan banyak jenis-jenisnya dah. Mungkin teman-teman ini kan belum tahu nih yang dimaksud teater itu apa, jenis teater itu apa, terus jenis peran teater itu apa. Bisa di Sebenarnya tuh presentasikan nggak? kalau misalkan teater ya, teater tuh sebenarnya ada perbedaan antara teater sama drama. Oke. Nah, jadi kalau misalkan drama itu harus memiliki konflik, tapi kalau teater tuh nggak harus memiliki konflik. Jadi contoh kalau misalkan kita bisa lihat monolog. Yang kayak gua orang gila itu kan monolog. Itu masuknya bisa satu arah berarti ya? Satu arah. Teater monolog bilangnya gitu. Jadi dia nggak harus memiliki konflik. Nah, tapi dia menceritakan sesuatu itu masuk teater. Gitu. Secara verbal. Secara verbal dan performance juga. Performance, oke. Gitu. Tapi kalau misalkan drama dia harus memiliki konflik.
Alur cerita. Alur ceritanya harus ada yang klimaks, anti klimaks itu harus ada. Oh berarti lebih bisa dibilang settingan ya? Ada settingan berarti di drama? Tetap di dua-duanya di teater ataupun di drama harus ada settingannya. Pasti ada skrip di sana. Ada latihan juga sebelum itu sama. Oke. Yang gua tahu teater itu ada luar ada dalam Dal. Hah? Yang gua tahu yang di luar itu dalam luar itu yang maksud dalam luar itu apa sih sebenarnya? Gue baru denger sih teater dalam luar ya. Kalau bukan dalam luar negeri atau itu bukan ya? Bukan itu sih. Kalau menurut gue sih kayak maksudnya kayak menurut kayak sih yang dimaksud ya. Itu mungkin dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Input dan outputnya seperti apa? Mungkin kalau misalkan contoh tadi gue bilang pendalaman karakternya. Misalkan contoh gue dapat peran menjadi petani. Nah, bagaimana caranya dari dalam diri gue menciptakan karakter petani tapi dari gue sendiri. Oh, berarti secara nggak langsung menikmati ya? Menikmati peran lu itu ya? Oh, bukan menikmati ya, iya sih menikmati. Iya kan menikmati. Menikmati. Memperdalam peran tersebut gitu. Bener. Ya? Tokoh tersebut. Bener. Ya? Oh gitu. Kayak gitu sih. Soalnya gue baru denger sih. Karena yang biasa gue latihan tuh dulu olah rasa terus gue tuh pernah latihan juga jalan lambat. Jadi misalkan nih gue jalan cuman ibarat lah 5 meter lah. Kalau kan dari sini sampai situ lah. Oh, oke. Tapi itu harus setengah jam. Wasting time banget anjir. Iya, dan gimana caranya gue harus setengah jam nih jalan dari situ sampai situ doang. Pendek kan? Iya. Ya itu kan cuma berapa langkah, tapi gimana caranya supaya gue harus setengah jam. Kalau misalkan lebih panjang lagi, mungkin ya harus 3 jam atau 2 jam itu gue pernah latihan kayak gitu. Berarti itu susah setengah mati. Berarti udah ada hitung-hitungan per langkahnya berapa? Enggak. Jadi gue nggak tahu tuh gimana caranya gue harus seperti itu. Ya itu sih sebenarnya kalau kata pelatih gue itu ya kita melatih emosi kita. Jadi bagaimana cara kita mengontrol jalan kita, bagaimana kita caranya mengontrol segala sesuatu apa yang ada dalam diri kita, ego kita, ego dan segala macam. Bahkan kan emosi kan banyak kan, ada nangis, ada senang. Menjadi orang yang seimbang kan susah. Betul. Nah itu yang gue bilang yang tadi protagonis, antagonis sama seimbangnya itu coba gue lupa namanya ilmiahnya. Oke, berarti cukup banyak juga ya pengalaman lu di dunia teater peran. Di dunia peran gue belum terlalu banyak. Tapi kalau nulis ya alhamdulillah. Udah berapa banyak yang lu udah tulis? Kemarin gue alhamdulillah ya kalau lu mungkin tahu Koprol Iklim sama Sajak Liar. Oke. Ya. Kemarin gue baru ngirim tulisan dan masuk 50 besar. Oke. Ya 50 besar sih, nggak 3 besar gitu, lumayan lah. Cuman ya kebanggaan buat lu lah. 50 besar itu mungkin nggak semua orang bisa dapet kayak gitu. Kayaknya bisa sih sebenarnya. Ya tapi kan kemauan ya. Iya benar. Iya kan. Tapi mau aja. Iya. Kalau pengen doang maunya kagak, jalannya kagak. Benar. Iya. Mau doang, gue juga mau. Iya. Bener gak? Iya. Ngopi dulu. Kenapa? Gue ngeliat sekarang lu gantengan bang. Enggak. Dulu kan lu, aduh ya Allah. Gue cuma bersihan aja. Dulu kan gue kotoran. Cakep, masuk. Jok anak dulu. Iya. Tahun 80 bang ya? Iya. 80 aja. Orang dulu. Astagfirullah. Bang Bek tuh nggak berubah loh Bang Bek ya? Enggak lah, masih sama gua. Masih sama, tapi kantong lebih tebal gua lihat. Iya, sama aja sih kayaknya. Asik. Ya, badan doang lebih tebal. Yang nggak berubah tuh dari lu cuman ini sebenarnya si Vespa lo. Oh iya benar. Iya. Yang identik ya? Identik. Lu itu kayak ciri khas lu banget lah. Kalau orang lihat, wah ini Bang Bek nih anjir gitu. Iya. Nggak jadi ngambil alih. Iya, salah ya. Nggak apa-apa. Gue yang balik ke keadaan kayak gitu. Nggak apa-apa, lu kalau mau ngambil alih nggak apa-apa. Iya. Jadi gue yang jawab deh. Karena lu punya YouTube channel juga kan? Punya. Cerita itu konsepnya tentang apa? Apapun segala sesuatu masalah yang ada di kota. Urban dong jadinya. Urban. Jadi nama YouTube dan TikToknya, Instagramnya juga The Urban Stream. Wah, benar berarti. Urban teman-teman gue sih. Oh. Sama gua juga. Sama lu juga. Project teman-teman lu ya. Iya. Keren. Boleh tahu nggak teman-teman mungkin mau nonton? Oh, teman-teman. Subscribe gitu nanti? Boleh.
Teman-teman boleh follow Instagramnya, ya gitu kan? Oke. Iya gitu kan? Follow Instagramnya @the_urbanstream. Ntar di bawah. Ada ya? di bawah. YouTube-nya? YouTube-nya juga sama, Oh, The sama. Urban Stream juga, TikTok-nya juga sama, The Urban Stream juga. Nah, buat teman-teman jangan lupa di follow, subscribe juga The Urban ya berarti? The Urban Stream. The Urban Stream, jangan lupa. Nah, IG lu? IG gua? Ya. IG Boleh gua, dong. Boleh ya? Boleh dong. @adalah kata. Nama lu aja udah puitisasi banget itu. Adalah kata, udah sajak banget itu. Hah? Gua kadang malu sih sebenarnya. Enggak dong. Maksudnya kayak apa sih ini bocah senjabat gitu. Padahal enggak, no. Enggak sih sebenarnya. Ya, itu pilihan, men. Pilihan. Apapun itu tetap pilihan lo kan. Pilihan. Ya udah, I don't care lah. Ya asik Ya asik. kan? Gak usah lah lu peduliin tentang mereka Iya, gitu. iya. Gitu. Penting lu jalan aja gitu. Nah, Ada. gua ada kuis nih, Dal. Buset deh. Apaan? Kuis ya umum sih sebenarnya, nggak Iya. susah-susah banget. Jadi Siap. kuisnya itu ada 5 pertanyaan, Dal. Setiap pertanyaan itu 10.000. Weh, gila. Ya kan? Oke. Jadi lu kalau bisa jawab semua 50.000 dah. Mantap ya. Iya. Mantap. Lumayan ya. Lumayan, ya enggak? Lu siap gak? Siap. Oh, gua kasih pertanyaannya dulu. Wah gila nih. Kuis. Gua dateng ditanyain. Gak apa-apa. Oke. Siap dah? Siap. Gue nggak siap nih. Oke, pertanyaan pertama. Yap. Air terjun tertinggi di dunia adalah? Gak tahu. Air terjun di dunia. Air terjun tertinggi di negara mana? Di negara apa ya? Cluenya Amerika lah. Krunya Amerika. Amerika. Di kota mana berarti? Ya. Apa, namanya apa? Nama gitu? negara. Amerika Latin. Amerika Latin. Oke, gua bisa bilang ini aja lah. Brazil. Bukan. Oh, salah. Nggak tahu gue salah apa bener ya. Ini gimana ya bikin pertanyaan, doi? Nggak bener. Salah Brazil. Salah. Salah. Salah apa? Venezuela. Venezuela. Oh, Amerika kan? Amerika. Iya. Amerika. Salah lu. Salah. Ya udah nggak apa. Sedih, gua sedih. Ceban layak. Untung nggak ini yang curug. Jangan. Jangan. Oke, pertanyaan kedua. Heeh. Seni menulis Arab bisa disebut? Kaligrafi. Bah. Lu main kaligrafi juga? Enggak. Susah banget itu. Susah banget. Pernah nyobain? Pernah nyobain ya? Tapi kayaknya gua emang tangan gua muluk gitu ya, nggak bisa, susah. Nggak semua orang bisa ya? Nggak Dara? semua orang itu susah banget, Cok. Emang agak susah, ngeliuk-liuknya ya? Iya. Aku juga nggak bisa sih. Coba belajar, Bang. Ntar gue belajar dah. Belajar ngaji maksud gua. Ngaji tetap. Ngaji. Ngaji Nggak boleh tinggalin. Iya. Ya kan, ngaji sholat tuh nggak boleh ditinggalin. Asik. Oke, itu yang kedua ya? Apa? Pertanyaan kedua. Yep. Pertanyaan yang ketiga nih berikutnya. Senjata yang dipakai Indonesia pada masa penjajahan? Bambu runcing. Anjay, Bang Guru. Gue cerdas sebenarnya. Tadi pertanyaan pertama itu kayak susah banget. Itu gue juga nyari sih dah. Iya. Air terjun. Skip berarti lu tadi pertanyaan pertama lu. Iya, Berarti iya. pertanyaan ketiga. Tuh. Betul. Untuk pertanyaan yang keempat. Binatang yang bisa hidup di air dan di darat adalah? Katak, buaya. Sebutannya. Hah? Oh, ini amfibi. Oh iya. Bener kan? Bener kan? Kalau tahu sih dah. Tahu lah. Gue SD ranking 1, Bang. Oh iya. Dari belakang. Berapa siswa? 2. Lu paket C. Paket C. Paket A. Kalau SD paket A. Iya. Jual ranking 1, 2 murid. Iya, gue juga bisa. Oke. Pertanyaan yang terakhir, Dal. 10 November diperingati sebagai hari Pahlawan. Ih, Bener ya? mantap. Alhamdulillah. 10 November, bener. Berarti lu bisa jawab berapa, Dal? 4. Kok lu tahu? Lu ngitung ya? Gitu lah. Nggak bisa duit.
Mantap, mantap. Oke, berarti Abdul bisa ngejawab 4 pertanyaan, berarti bisa dapat 40.000. Wes, gila 40.000 sob. Lumayan nih. Lumayan, gila nggak? Makanya lu, nah, Dal, sebenarnya gue pengen cerita-cerita lebih lama nih, cuman karena waktunya terbatas, Yoi. ya kan? Mungkin kita akhiri aja video kita. Nanti mungkin next kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Dal. Bisa Gue banget. pengen memperdalamin tentang seni peran lu itu. Yoi. Ngobrol-ngobrol lagi. Boleh banget, boleh Oke. banget. Ya. Buat teman-teman jangan lupa nanti di follow tuh Instagramnya Abdal. Tadi Abdallah Kata Instagramnya dan YouTube-nya Dal. The Urban Stream. The Urban Stream nanti ada di sini. Oke? Ya. Buat teman jangan lupa juga subscribe channel gua Tempat Cerita ya kan. Karena banyak cerita-cerita yang seru. Bener banget, ya kan? bener banget. Banyak cerita-cerita yang lucu, iya kan? Yang garing. Ada. Cerita yang absurd ya Us, kan. banyak. Banyak ceritanya. Ini channel terbaik di Indonesia kan? Enggak dong. Amin ya. Amin dong, ya. amin dong. Amin. Oke, buat teman-teman jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.